Kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer di Konawe Selatan akan dimulai disidangkan esok dengan agenda pembacaan dakwaan. Bagaimana Kejaksaan Agung menyikapi sorotan publik terhadap kasus ini? Kita bahas bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harly Siregar. Selamat petang, Pak Harly. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Pak Harly, yang pertama ini soal apakah pasal yang menjerat tersangka ini masih sama dengan yang dalam BAP? Kemudian apakah ada peluang ini terdakwa ini, tersangka ini bisa bebas? Baik, saya kira sebelum saya menjelaskan itu, saya harus jelaskan dulu pengaturan hukum acara kita terkait soal sistem peradilan pidana kita ya, supaya tidak bias. Nah, berdasarkan surat pelimpahan perkara ke pengadilan ya, nomor 1704 tanggal 15 Oktober 2024 dan surat penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo nomor 104 ya sudah menetapkan persidangan itu tanggal 24 Oktober, berarti besok. Artinya bahwa kewenangan menahan, mengadili, memeriksa tentu ini sudah menjadi kewenangannya pengadilan. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah terbuka peluang terhadap saudara Supriani ini terdakwa akan dinyatakan bebas? Tentu sangat tergantung kepada proses pembuktian yang ada di pengadilan nantinya. Mengapa? Karena apakah sesungguhnya bahwa fakta-fakta yang akan terungkap di persidangan sama dengan fakta-fakta berkas perkara. Nah ini, jadi apa yang disampaikan oleh Kajari itu saya kira benar, bahwa kalau kita mau menuntut bebas tentu nanti harus dilihat apakah memang bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ini sesungguhnya tidak sama dengan fakta-fakta di dalam berkas perkara. Mana fakta-fakta dalam berkas perkara? Kan di sana disampaikan bahwa misalnya bahwa yang bersangkutan itu melakukan penganiayaan terhadap anak ya. Bahkan juga terdapat visum et repertum yang menjelaskan terkait soal luka-luka yang dialami oleh anak tersebut ya. Nah, termasuk bagaimana laporan sosial yang disusun oleh pekerja sosial tenaga kesejahteraan bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa. Nah, tetapi inilah nanti yang harus diungkap di dalam proses persidangan. Itu fungsinya persidangan yang terbuka ini. Nah, sementara di beberapa media kan bahwa saudara terdakwa ini kan sudah membantah. Nah, bagaimana nanti bukti-bukti ini bisa dipertemukan, di-compare, maka itu yang akan dilihat oleh jaksa nantinya, apakah harus mengambil sikap menuntut bebas atau tidak misalnya. Nah, kemudian tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan diberikan oleh jaksa. Bagaimana Pak Harly, Kejaksaan Agung melihat kasus ini? Karena kan ada dugaan banyak sekali ditemukan kejanggalan sebelumnya ketika proses penyidikan. Kemudian juga ada dugaan ini tersangka dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Ketika proses pelayanan berkas kepada kejaksaan itu bagaimana? Apakah diawasi juga, diteliti juga hal-hal yang seperti itu? Nah, yang pertama oleh karena itu kami sangat responsif terhadap perkara ini dan kami sangat prihatin. Oleh karenanya kami secara cepat ya langsung melakukan inisiasi dan meminta supaya saudara terdakwa ini segera ditangguhkan ya. Nah, ini dulu. Nah, jadi supaya dalam kondisi bebas ya, bahwa yang bersangkutan tentu akan memberikan keterangan-keterangan secara lebih bebas. Nah, itu. Nah, inilah bukti bahwa kejaksaan sangat begitu terbuka terhadap hal-hal yang memang apakah ya sesuai dengan apa yang sudah menjadi pendapat umum di masyarakat. Kami sangat responsif terkait itu. Yang kedua, bahwa jajaran Jampidum ya itu langsung langsung melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perkara ini, terhadap setiap perkembangannya, baik yang sudah dilakukan maupun ke depan. Nah, ini akan langsung dikendalikan dari Kejaksaan Agung. Baik, tapi kalau misalkan artinya ketika ada responsif, langsung diturunkan juga ada instruksi dari Jampidum, apakah ini dalam dakwaan esok masih sama dengan apa yang tertera dalam BAP polisi? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, Mas, bahwa kita kembali sistem peradilan pidana, bahwa hakim memeriksa dan mengadili satu perkara berdasarkan surat dakwaan. Surat dakwaan disusun berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara.
berkas perkara disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik dalam proses penyidikan. Nah, inilah nanti yang akan dikontes, ya. Sekali lagi ini akan dikontes secara terbuka di depan persidangan. Apakah dakwaan yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta berkas perkara itu ternyata menjadi fakta dalam persidangan. Kalau ternyata itu bukan menjadi fakta dalam persidangan, nah makanya nanti pimpinan akan melakukan penilaian terhadap perkara ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Harly Siregar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.